Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Wulan Widyaningsih dengan NIM G1A02058 Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus relung ekologi burung hantu atau Tyto alba dan teknik pemeliharaannya di perkebunan kelapa sawit studi kasus di PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Tikus merupakan salah satu hama perkebunan kelapa sawit yang sangat merugikan sehingga harus dikendalikan. Pemanfaatan burung hantu merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama tikus secara biologis, di samping juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relung ekologi burung hantu dan teknik pemeliharaannya di perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi langsung di lapangan yang disertai dengan wawancara mendalam dengan key person yang memiliki pengetahuan mendalam terkait burung hantu. Hasil pengamatan diperkuat dengan studi pustaka dan hasilnya dianalisis dan dievaluasi secara deskriptif kualitatif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis food chain, Tyto alba menduduki puncak rantai makanan sehingga keberadaannya sangat menentukan keseimbangan ekosistem di perkebunan kelapa sawit. Pemeliharaan burung hantu di perkebunan kelapa sawit dilakukan di gufon atau sangkar burung hantu yang terletak di area perkebunan sehingga burung hantu mampu beradaptasi sejak dini dengan kondisi perkebunan kelapa sawit. Menurut Charles Elton, relung merupakan fungsi atau peranan spesies di dalam komunitasnya. Maksud dari fungsi dan peranan ini adalah kedudukan suatu spesies dalam komunitas dalam kaitannya dengan peristiwa makan, memakan, dan pola-pola interaksi yang lain. Dengan kata lain, relung suatu spesies adalah peran ekologinya bagaimana ia cocok dengan suatu ekosistem. Hama dalam arti luas adalah semua bentuk gangguan baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Pengertian hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau hasilnya yang mana aktivitas hidupnya ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi. Dampak serangan dan pengendalian hama tikus. Tikus merupakan hewan pengerat dan sebagai hama utama pada tanaman kelapa sawit karena dapat menyebabkan penurunan produksi baik kualitas maupun kuantitas buah yang dihasilkan pada tanaman menghasilkan serta dapat menyebabkan kematian pada tanaman belum menghasilkan. Burung hantu merupakan musuh alami tikus. Burung ini digunakan sebagai predator tikus karena burung hantu sebagai burung pemangsa atau raptor yang berburu hewan lain untuk memakannya. Burung hantu dapat beradaptasi dengan baik, mempunyai kemampuan visual yang luar biasa, pendengarannya yang tajam, kemampuan terbang dengan sayap, mempunyai cakar dan paruh burung yang kuat. Pada perkebunan kelapa sawit dengan memelihara burung hantu dapat menurunkan serangan tikus dari 20-30% menjadi 5%. Aktivitas burung hantu di perkebunan kelapa sawit. Burung hantu merupakan jenis burung yang aktif pada malam hari atau biasa disebut dengan istilah hewan nokturnal. Karena merupakan hewan nokturnal, maka burung hantu akan mulai beraktivitas berburu makanan setelah matahari terbenam dan akan kembali sebelum matahari terbit. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain: 1. Burung hantu beraktivitas pada malam hari seperti berburu makanan dan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. 2. Berdasarkan kajian teori, burung hantu di dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit adalah sebagai predator puncak, top predator dengan sumber pakan tersendiri atas tikus, serangga, dan burung-burung kecil. Dan yang ketiga, terakhir, dengan melakukan teknik pemeliharaan burung hantu secara baik dan benar, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian hama tikus di perkebunan kelapa sawit. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.